kita meluncurkan Kampus Merdeka Festival, di mana hasil nyata kerja kita untuk selama setahun setengah akhirnya bermuara dengan berbagai macam program yang bisa ditawarkan langsung kepada para mahasiswa dan para universitas di seluruh Indonesia. Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program kredensial mikro mahasiswa Indonesia. Halo, nama aku Gita Julia dari Teknik Biomedis Angkatan 2019. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Alinda Anggraini. Aku adalah mahasiswa Teknik Biomedis Angkatan 2019. Perkenalkan, saya Alvin dari Teknik Biomedis Angkatan 2019. Aku Syifa Candiki Samata, bisa dipanggil Candiki, dari Angkatan 2020. Halo semuanya, kenalin aku Made dari Teknik Biomedis 2019. Perkenalkan, nama aku Pari Febrandi Taufan. Aku dari TB Angkatan 2019. Halo semuanya, aku Keisha Sarasoberman Mariadi. Aku dari TB Angkatan 2020. Halo, perkenalkan saya Kholia Zalda dari Teknik Biomedis 2019. Namaku Daria Aulia, biasa dipanggil Daria. Aku dari Angkatan Sangwis Teknik Biomedis 2020. Halo semuanya, kenalin aku Rosa Amalia Devi. Aku dari Teknik Biomedis Angkatan. Perkenalkan, aku Hairun Nisa dari Teknik Biomedis 2019. Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Adin Pratama. Program yang aku ikuti adalah program magang Kampus Merdeka dan lolos di PT Nestle Indonesia. Kampus Merdeka, program studi independen AI for Startup di perusahaan PT Orbit Ventura Indonesia. Ikut program KMMI, singkatan dari Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia, ambil course Cleft Lip and Palate atau bibir sumbing dan celah langit-langit mulut. Diadainnya dari Yayasan Smile Train, Yayasan Indonesia Cleft Center, sama Universitas Pajajaran. Jadi aku ikut MBKM, studi independen dari PT Orbit Ventura. Aku sendiri ikut salah satu program Kampus Merdeka namanya KMMI, yaitu Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia, yang diselenggarakan oleh UNY dan Indobot, di mana mengangkat topik yaitu Internet of Things. Aku ikut program KMMI, Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia ya. Itu di LSPR, London School of Public Relations. Aku ambil yang Public Speaking and Personal. Aku di semester 5 ikut program studi independen bersertifikat dari PT Microsoft Indonesia. Aku lagi di Sukabumi ikut program Matching Fund dari PT Sarandi Karya Nugraha, salah satu produsen alat kesehatan di Indonesia. Dan PT Sarandi ini bekerja sama juga dengan dari UNER, khususnya di Teknik Biomedis dan dari Fisika. Program ini berjalan selama 5 bulan, 3 bulan offline dan 2 bulan online. Sejujurnya selama magang di Nestle ini aku ngerasa sedikit lebih sibuk karena harus mengikuti 2 jenis kegiatan, yaitu kuliah di kampus dan juga magang. Yang walaupun dilakukan secara work from home ya dua-duanya, tapi masih kerasa gitu kayak ada 2 jenis kerjaan, ada 2 job yang harus dilakukan secara bersamaan dalam suatu waktu. Tapi di sisi lain aku juga ngerasa sangat senang karena di Nestle ini environment-nya tuh benar-benar kayak welcome, kakak-kakaknya sangat baik, teman-temannya juga sangat produktif, ambisius, dan juga banyak aku menemukan banyak teman-teman yang bisa saling membantu, saling memberikan semangat, saling memberikan masukan, dan juga dimana aku nih masuk ke Departemen Manufacturing Excellence, aku juga ngerasa benar-benar di welcome oleh bapak-bapaknya di sana, dididik, dibimbing dengan benar, dan juga diberikan project yang benar-benar jelas, clear, sehingga aku nggak ngerasa kosong dan nggak ngapa-ngapain selama magang di sini. Yang pasti setelah mengikuti program tersebut bersyukur ya karena mendapat kesempatan untuk bergabung, untuk belajar di sana. Juga senang, pasti senang ya, pengalaman baru, teman baru, semua hal baru bisa diterima di sini. Terutama juga
ilmu baru saya terima dari program tersebut. Rasanya senang sih, soalnya dapat kuliah yang disampaikan dosen-dosen dari luar negeri, ada Amerika, Inggris, India, Nigeria, sama Ghana. Dan kelasnya itu self-paced, jadi akses kelasnya nyesuaiin sama waktu kita, jadi lebih fleksibel. Kecuali bagian Q&A-nya, kalau Q&A kita dapat sesi Zoom khusus diskusi bareng dosennya. Sama karena pematerinya dari berbagai negara, jadi lebih tahu sih overview tentang kasus cleft lip and palate di dunia tuh, jadi oh ternyata ini bukan kasus yang kecil gitu, ternyata di dunia juga sedang gencar-gencarnya dan punya strategi khusus untuk menyelesaikan masalah cleft lip and palate ini. Dan jadi ngebuka mata aja gitu, jadi lebih peduli karena tahu ternyata ini masalah yang besar ternyata. Alhamdulillah sih perasaannya senang ya, kayak mendapat kegiatan yang tentu saja sangat berguna untuk diri aku sendiri gitu kan. Dapat insight juga, dapat teman-teman baru yang berbeda latar belakang, berbeda prodi, berbeda universitas, terus tentu saja ilmunya yang cukup unik ya, karena berbeda dengan apa yang aku pelajari di teknik biomedis ini. Sebenarnya excited sih, soalnya itu kan pertama kalinya kan aku ikut kayak course di luar kampus gitu kan, terus ketemu sama teman-teman yang notabene tuh dia dari luar kampus juga, dari luar dom aku juga kan, ada yang bahkan dari Kalimantan gitu-gitu, terus bisa sharing-sharing sama yang beda jurusan, habis itu dapat ilmu-ilmu public speaking, personal branding yang belum aku dapetin. Jadi di studi independen ini aku ikut program dari PT Microsoft itu di kelas Data and Artificial Intelligence, dan rasanya itu capek banget, benar-benar capek karena tugasnya itu banyak. Terus apalagi kan semester 5 itu semester yang padat banget ya. Terus ada beberapa hal di luar kuliah juga, masih ditambah tugas-tugas dari studi independen ini gitu. Jujur awalnya tuh nggak expect bakal sebanyak ini, karena di awal tuh pikirannya asinkron semua gitu. Tapi ternyata porsi asinkron sama sinkronnya itu besar. Jadi aku kayak ngerasa overwhelmed banget. Terus materinya itu kan benar-benar baru. Aku bukan dari teknik informatika, jadi agak kesusahan sih nangkepnya gitu. Tapi ya sampai sekarang juga masih berusaha nangkap. Rasanya waktu ikut KMMI itu ada rasa capeknya, tapi juga ada rasa senangnya. Rasa capeknya tuh muncul karena KMMI mulai sebelum perkuliahan dimulai. Jadi waktu masa liburan itu KMMI udah mulai. Dan aku harus ngangin waktu dari jam 1 sampai jam 4 sore di hari Jumat setiap minggunya. Dari bulan Agustus maybe sampai di bulan Oktober. Terus senengnya itu karena aku pelajari hal-hal baru yang belum pernah aku pelajari even di perkuliahan. Dan dari KMMI itu aku jadi tahu gimana cara merangkai sebuah alat supaya bisa terhubung dengan berbagai elektronik dan dijalankan menggunakan Internet of Things gitu ya. Terus senengnya itu juga karena kita dapat uang. Jadi dari KMMI itu kita dapat uang. Sebenarnya bisa digunain buat beli bahan-bahan, tapi ternyata bahan-bahannya itu nggak sampai nominal yang diberikan gitu loh. Jadi kan yang diberikan itu 400.000, sedangkan nominal yang harus kita belikan itu jumlahnya cuma 200.000. Nah 200.000-nya lagi itu bisa kita pegang. Jadi itu sebuah nilai plus sendiri ya. Agak senang dan juga takut ya, karena untuk yang senangnya aku nggak nyangka banget bisa lolos di program tersebut, karena kan banyak banget tuh saingannya juga. Nah ternyata dari sekian banyak pendaftar di situ ternyata aku lolos di situ. Terus ternyata yang agak nggak senangnya itu aku juga itu kesempatan di waktu yang sama aku berkesempatan ikut magang di Matching Fund gitu. Jadi agak senang dan juga cukup berat sih. Tahu lewat sosial media. Sosial media dari Instagram.
Jujur awalnya aku nggak tahu banyak tentang program Kampus Merdeka ini, baik yang magang, studi independen, dan sebagainya. Tapi di satu waktu aku lagi nge-scroll sosial media dan disitu banyak banget muncul mahasiswa tingkat 3 dan tingkat 4 yang ngebahas tentang Kampus Merdeka. Dan aku langsung cari tahu banyak informasi dari berbagai platform kayak Instagramnya DPKKA Unair, Instagramnya Kampus Merdeka, Instagramnya Magang Merdeka, dan juga website dari Kampus Merdeka itu sendiri. Kalau aku awalnya dapat info itu dari Instagram sama juga dari dosen wali. Dan juga nggak lupa nih dosen wali yang aktif, dosen wali yang selalu memberikan sosialisasi mengenai Kampus Merdeka, nggak bosan-bosan kasih sosialisasi ke anak-anak didiknya gitu ya. Jadi dari sosialisasi itu jadi penasaran kira-kira program apa aja yang dari Kampus Merdeka, sampai akhirnya mencoba daftar. Kebetulan juga dosen aku itu, dosen pembimbing Pak Akif, dari semester 3 beliau udah ngewanti-wanti kita anak-anaknya bakal ada suatu program dari pemerintah yang nge-provide magang terus studi independen, sudah dikasih tahu. Untuk info ini kebetulan waktu itu saya dapatkan dari seorang dosen. Jadi ada dosen yang mengontak gitu dan ya membagikan info tersebut, dan ya tapi sistemnya memang ini kayak cepet-cepetan gitu. Bagi siapa yang berminat bisa menghubungi dosen tersebut melalui perantara salah satu dari kawan saya. Awalnya aku itu dapat info terkait program magang ini dari temanku di teknik biomedis juga. Pertama kali dapat info KMMI itu dari salah satu teman 20 yang ngasih info di grup angkatan. Sebenarnya aku tuh pertama kali tuh nggak ada niatan mau ikut KMMI sama sekali. Cuman dulu tuh aku tahu ada beberapa teman aku yang nawarin buat ikut course gitu-gitu kan di KMMI. Habis itu teman aku ada satu tuh dia nawarin gitu kan, ini LSPR ada buka gitu. Habis itu aku kayak mikir-mikir gitu kan. Terus kayaknya ini seru deh gitu kan. Apalagi kan public speaking and personal branding. Apalagi yang ngadain tuh LSPR kan. Habis itu kita sempat coba apply kan. Habis itu aku apply, terus milih kelas, habis itu keterima. Alhamdulillah. Awalnya malah nggak kepikiran sama sekali, dan dapat info ini malah dari teman. Tiba-tiba ditelepon dan diajakin mau ikut nggak program ini. Syaratnya cuma diizinin orang tua dan harus offline seperti itu. Jadi ya mau-mau aja kan. Rezeki masa ditolak. Kayak kepikiran ikut CLP, Cleft Lip and Palate itu karena lihat di silabusnya dia ada tentang material-material tindak kuratif bibir sumbing dan celah langit, yang mana material itu kan sedikit nyambung sama TB. Dan di silabusnya juga ada belajar dari sisi molekulernya, itu menurutku menarik, jadi aku pilih CLP. Alasannya kenapa mau? Ya tentu saja karena ini kan program magang. Dan di mana di teknik biomedis ini kan selain kita harus belajarnya juga belajar yang dipelajari di kuliah, untuk dapat mengaplikasikan yang kita pelajari, kita tentu harus mencari tahu di mana kita mau mengaplikasikannya. Nah, program magang inilah yang menurut saya bisa menjadi salah satu tempat mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut. Nah, awalnya tuh aku buka di webnya aja sih, di web Kampus Merdeka, terus randomly daftar semuanya gitu. Kayak daftar magang, daftar studi independen juga. Terus aku ngedaftarnya tuh di akhir-akhir sebelum periodenya tutup gitu, jadi benar-benar random ngedaftarnya. Dan bahkan Microsoft ini yang aku daftarnya tuh di akhir-akhir gitu, dan ternyata diterima di Microsoft. Jadi awalnya tuh sempat bingung mau ambil atau enggak, soalnya bingung kan harus dikonversinya tuh berapa, tapi akhirnya ya ambil aja deh daripada sayang gitu kan. Dan setelah aku tahu banyak informasi, ternyata wah ini menarik banget buat aku, karena benefit yang ditawarkan itu benar-benar kayak hebat banget, kayak benar-benar sangat membantu kita. Yang paling menarik buat aku tentunya pertama yaitu pengalaman kerjanya sendiri, di mana kita bisa beradaptasi di lingkungan kerja dengan rekan-rekan kerja kita, dan bagaimana kita bisa menerapkan ilmu praktis dan menghadapi masalah yang benar-benar nyata atau realistis. Dan juga kita bisa mendapatkan uang saku, tentunya itu sangat membantu kita yang mahasiswa ini mungkin yang pengen mendapatkan penghasilan tambahan. Terus juga kita bisa mendapatkan banyak insight dan juga connection dengan perusahaan yang kita lamar, yang kita jalani,
ya, menjadi tempat kita bekerja nantinya. Itu sangat membantu kita mungkin setelah lulus nanti. Dan juga benefit lainnya yang sangat menarik buat aku adalah bisa dikonversi SKS ya, walaupun ternyata ujung-ujungnya dari prodi HMTB belum bisa untuk mengkonversi full 20 SKS, tapi dengan beberapa mata kuliah yang bisa dikonversi itu lumayan membantu untuk meringankan beban SKS yang akan aku hadapi nanti.